Apa Urba, anggota DPR RI yang menyebut pendidikan masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dan menyuruh masyarakat membaca undang-undang. Saya ini kan seorang advokat. Kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat ya. Haus kali validasi, butuh kali pengakuan. Di setiap momen, di setiap kesempatan, di setiap sesi wawancara dengan wartawan selalu bilang saya ini kan advokat. Sebutuh pengakuan itu ya dari masyarakat. Kalau Anda itu advokat, banyak kok pengacara-pengacara di Indonesia Raya ini yang punya nama besar, yang menangani kasus-kasus besar, tapi mereka nggak haus validasi. Nggak seperti Anda yang hanya menangani kasus remahan PY, terus mengklaim, men-tagline diri Anda tuh kalau Anda seorang advokat. Biar apa? Biar masyarakat tahu. Dan para netizen di Konoha ini tahu kalau Anda seorang advokat. Nggak penting. Apa Urba, anggota DPR RI yang menyebut pendidikan masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dan menyuruh masyarakat membaca undang-undang. Tapi kabarnya Nafa Urba sendiri belum lulus S1 Hukum. Jadi, Sahabat Cendol, berdasarkan situs PP Dikti yang bisa diakses oleh publik ya, nama lengkap Nafa Urba yaitu Nafa Indriani Urba tercatat sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Baru masuk tahun 2024 dan saat ini statusnya cuti. Apakah ini benar Nafa Urba yang sama dengan anggota DPR kita? Karena jika dicek nama lengkapnya memang sesuai sih. Coba Sahabat Cendol cek sendiri ya, jangan hanya percaya narasi netizen es Cendol. Nah, Sahabat Cendol, mari kita renungkan ya. Lucu nggak sih di tengah kasus Nikita Mirzani yang penuh dengan dinamika ya? Ada pejabat publik seperti Nafa Urba yang sibuk mengkritik rakyat, menyuruh membaca undang-undang lah, menyebut pendidikan masyarakat jauh tertinggal lah. Padahal, apakah tidak ironis kalau dirinya sendiri saja belum lulus S1 Hukum? Apakah Nafa Urba sedang membicarakan rakyat atau sebenarnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri? Karena kalau benar data itu akurat ya, Sahabat Cendol, justru pendidikan Nafa Urba lah yang saat ini masih jauh tertinggal ya, dibandingkan pejabat lain yang mungkin minimal sudah S1 bahkan S2. Kasus Nikita Mirzani harusnya sih membuka mata ya, Sahabat Cendol, bahwa suara rakyat jangan diremehkan dong, Nafa Urba. Pendukung Nikita Mirzani punya alasan, punya perspektif ya, Sahabat Cendol, entah setuju atau tidak, itu bagian dari demokrasi. Ya, harusnya sih bukan tugas DPR untuk merendahkan rakyatnya ya, melainkan mendidik, mengawal kebijakan, dan menjadi contoh yang bagus. Masa anggota DPR mengkritik rakyatnya? Harusnya anggota DPR itu mengkritik pemerintah, kritik tuh presiden, kritik gubernur, dan lain-lain. Jadi Sahabat Cendol, hati-hati dengan pejabat yang sibuk mengkritik rakyatnya ya. Padahal dirinya sendiri mungkin saja ya belum selesai membenahi pendidikannya. Jangan sampai DPR kita hanya jadi panggung komentar sementara rakyat terus dibilang bodoh. Jangan lupa rakyatlah yang memilih, rakyatlah majikan, dan pejabat hanyalah pelayan. Pasti aku belum mandi, aku mau cerita dulu baru mandi, oke? Jadi ada yang nge-DM, fake account lah biasa ya, namanya Jula. Ngomongnya gini katanya, cuma SDM rendah aja yang belain si Lon Mirzani. Siapa belegu, gak usah pakai logat Sunda, malu-maluin lu tot. Gak usah pakai Sunda, harus pakai logat apa aku? Logat Jawa? Hah? Piye? Piye nih aku ngomong Jawa nih piye? Wah, aku tuh nih aku ngomong Jawa. Lah logat Sunda, lah orang Sunda. Dasar tolil, dok jelekong tak begini nih. Lagak lu ngomong gitu pasti aib keluarga. Anjing, aib keluarga. Jangan goblok ya. Kayak teh hayang ngelayanan ngerti. Pakai banget atuh siapa kalau berani munculin. SDM jongkok cek aing teh. Terus dia ngomong gini, jam in si lontai ini kita buat naikin engagement biar afiliat lu makin rame. Hahaha, ayo udah dapat berapa sekarang jam in. Nah, yang kekinian mana teh pakai bahasa jam in caranya. Jam in you know. Terus gitu. Astagfirullah, cari duit yang bener. No, si Reza Gladys bisnis omset ratusan M cenah malah ngikut si lontai. Haha, mana kecing. SDM rendah pakai logat bahasa Sunda lagi malu-maluin orang Sunda. Aku ya dengan ongger gitu kan. Aku bilang teh mana berani posting muka lu yang burik cek aing teh posting cek apa panggil yang aing apa gaya sama aku tadi kirim aja foto-foto si Neti ya yang bulucun you know bulucun no cek aja teh jungjungan lu maknya kayak gitu kagak diurus omset aja ratusan miliar coba buki borondong coba dudukun gele terus mana ngomong soal afiliat kok yang dikirim tah screenshot si Nepos yang sudah bangga dengan nama Nepos itu lagi jualan pakai keranjang kuning di TokTok. Aku nge-live aja jarang posting video yang ada keranjang juga jarang-jarang helet bisa-bisanya cenah aku tenangan engagement. Dasar si Jula teh junjungan manehna teu balik kabeh. Kalau memang mereka itu mau membela ya bikin VT aja video.
Itu kudu ada yang manjelma terus memaki-maki. Nah sih, kudu diwaras sekali-kali ya orang-orang kayak gitu teh ya. Jangan didiamkan. Terus ya, sama aku ditelepon aja tuh. Pengen tahu mentalnya sehebat apa gitu. Berani-beraninya nge-DM maki-maki orang. Nggak diangkat. Di FaceTime, nggak diangkat. Lemah, cemen semua. Mau bawa suku lagi malu-maluin orang Sunda cenah. Tuh, mereka yang malu-maluin orang Sunda, bikin malu Cianjur. Bukan gua malu-maluin orang Sunda. Sakitulahnya besti, aku mau mandi dulu pas suami udah mau pulang. Nanti dia ngeliat aku guladi ya, selalu can mandi. Nanti kita lucuan lagi, oke? Aku mandi dulu. Bye-bye. Kalau kalian tanya kenapa sih ini orang ikut campur mulu? Kalau dia nggak ikut campur, gimana dia nggak bisa FYP? Dia itu nggak akan mungkin berhenti. Kenapa? Karena dia ingin mengalahkan orang yang meninggalkan dia. Makanya kita itu semuanya digiring. Tujuannya sebenarnya di awal agar kita membenci orang yang dia benci. Sayangnya nggak semuanya bisa dikontrol. Hanya beberapa kalangan saja yang gampang dibodohi. Nah, buat kalian yang tidak bisa dikontrol dan melawan statementnya dia, selamat, kalian waras. Gak usah nanya Melvin mau jadi saksi atau enggak, gak usah tanya, bukan urusan aku ya. Lihat aja lah nanti mau dia bersaksi atau tidak. Tapi kan dia sudah bersaksi di kepolisian, kesaksiannya bisa dibacakan gitu ya netizen. Jadi kalian harus paham bahwa poinnya adalah dia sudah bersaksi, memberikan keterangan di kepolisian gitu. Kalau dia nggak baik-baik aja sama Reza, nggak mungkin dia memberikan kesaksian. Dia sudah memberikan kesaksian dan dia baik-baik aja hubungannya. Kalau di dunia maya memang saling unfollow untuk apa? Untuk nggak dibuzzer-buzzer kalian. Males dibuzzer-buzzer kalian. Yang penting di dunia nyata. Pokoknya kalian sudah tahu sekarang ya, si Topeng itu urusannya apa? Mereview-review skincare, urusan apa? Memperkaya diri sendiri, itu fakta. Jadi kalian kalau misalnya si Topeng itu nge-review skincare siapapun, jangan didengar, itu bukan tugasnya dia ya. Jangan membiarkan orang-orang menggunakan cara-cara kotor untuk menghancurkan bisnis orang lain ya. Jangan didengar. Aku sayang ibu, terima kasih Adi. Pokoknya saya pendukung Kapit. Iya, ini nepos semua. Pokoknya di sini follower aku itu nepos. Negara perlu orang smart. Aku percaya Bu Fitri. Terima kasih. Nggak tahu putusan sidangnya kapan, masih lama. Tapi ya guys ya, kemarin aku dikirimin kan kita 17 Agustusan kan, ada banyak-banyak parodi. Itu paling nyakitin banget ya. Ini sih sebetulnya mungkin untuk orang-orang yang kesel sama NM itu pasti ketawa ya. Ketawa pasti ngelihat parodi itu. Tapi buat aku sendiri walaupun aku gedek ya sama dia ya, begitu ngelihat ada orang parodi di penjara, bebaskan NM, itu malu loh. Malu loh. Bener, bisa orang itu parodiin. Ada tuh di mana ya? Aku nggak tahu tuh di mana. Ada nggak kalian lihat yang parodinya orang di penjara terus orangnya satunya ada trans pakai pakaian ala dia terus sambil teriak-teriak bebaskan NM. Itu malu banget loh. Malu banget. Asik gabung grup Nepos dokter ya. Untuk saksi minggu depan di sidangnya NM ya, mending lu diem-diem aja deh ya, nggak usah ikut-ikutan ya. Lu udah bagus kemarin ya, lu tarik produk lu, terus lu benahin, terus lu sekarang kan disayang sama netizen kan, udah cakep lagi ya, nama lu udah cakep lagi gitu ya, udah mending lu jangan ikut-ikutan ya, udah diem aja, tidur, nyantai ya. Kan lu tahu gimana kan rasanya disayang ugal-ugalan sama netizen. Nah, lebih baik kalau lu dihasut sama Nepos ataupun sama RG, nah jangan ya. Jangan. Udah. Netizen udah sayang sama lu, ya. Udah jangan ikut-ikutan, diam aja. DRZ dan NM itu tidak fair. Bagian mana penegak hukum ini yang... Mbak, maaf ya. Kalau masalah RG sama si Nikmir, Mbak nggak usah urusin itu Mbak, ya. Karena yang kulihat si RG-nya tuh udah nggak ada komentar
Dia pun pusing dengan masalah-masalah kayak gini tuh, kenapa bisa terjadi ya kayak gini ya kan. Mbak urusin dulu hubungan antara Mbak sama ibu kandung Mbak tuh, sama orang tua Mbak, perbaikin dulu ya. Itu yang paling penting sama Mbak di dalam hidup Mbak. Itu urusannya dunia akhirat itu. Jangan ngurusin orang dulu. Ini ku tengok Mbak pula yang paling vokal dia di kasus Nikmir sama RG. Heran nengoknya. Selamat sore waktu Malaysia. Sekarang jam 18.30 waktu Malaysia. Gue baru banget bangun. Tadi gue scroll TikTok, gue nemu satu akun yang dimana akun ini memposting story Instagramnya Melvi Daviena, adik online aku yang terkasih, terlucu, terpolos. Karena gue kepo, gue langsung lari ke Instagramnya Melvi. Gue lihat postingan story itu nggak ada sama sekali di posting. Mungkin itu yang postingan kemarin-kemarin. Lalu ini postingan akun. Gue love, gue repost. Kalian tahu, ini adalah penemuan yang sangat luar biasa yang gue temukan. Kalian kepo kan apa? Kalian bisa nilai sendiri kenapa Melvi Daviena ngelakuin hal seperti itu.